Hai, selamat datang di segmen Sudut Pandang. Terima kasih ya untuk sudah mengklik video ini. Sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga like videonya ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di videoku. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku kedatangan salah satu temanku dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dia ini mahasiswi dengan program studi pendidikan sanitari. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk kita kenalan dulu nih. Gita, boleh nggak kenalin ke teman-teman nama mungkin, terus juga program studinya Gita? Boleh? Ya. Halo semua ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Mukti Dewi. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sanitari angkatan 2018. Wah, program studinya kita ini sangat menarik kan. Jarang banget orang tahu bahwa ternyata ada loh jurusan pendidikan sanitari. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang dunia perkuliahan yang lebih jauh, aku mau nanya dulu nih, kabarnya kita selama masa pandemi itu ngapain aja, dan juga kegiatannya kita selain kuliah online tuh ngapain sih supaya bisa membunuh waktu gitu. Secara kan pandemi itu kan kita lebih punya banyak waktu luang. Kita ngapain aja sih selama pandemi? Ya, kalau untuk kabar, alhamdulillah baik ya. Walaupun lagi pandemi gini kan, kita benar-benar harus jaga kesehatan. Betul. Yang jaga jarak, yang kayak gitu. Terus selama pandemi, selain tentunya kuliah online, alhamdulillahnya tuh kalau aku sendiri mulai adalah kerja gitu, ngajar kecil-kecilan kayak gitu. Ngajar apa tuh kalau boleh tahu? Ngajar senam kebetulan. Oh, menarik ya. Itu agak relevan sih sama jurusan kita di sanitari dan juga senam. Kan sama-sama gerak tubuh gitu kali ya. Yeah. Oke, di masa pandemi kita juga harus kuliah secara online atau daring. Nah, menurut kita nih sebagai mahasiswa pendidikan sanitari yang lebih banyak praktiknya, enakan online atau offline? Kalau ditanya enakan offline atau online, itu sebenarnya kayak 50-50 nggak sih? Untuk online sendiri ada enak sama enggaknya, yang offline juga kayak gitu. Jadi kayak tergantung pandangan kita sih lebih enak yang mana. Tapi kalau untuk aku sendiri sebenarnya lebih enakan offline, tatap muka. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau misalkan kita kan pendidikan sanitari itu lebih banyak, maksudnya kayak praktek kan. Praktek ya. Jadi kayak kita harus ngapalin tarian kayak gitu banyak. Itu kalau untuk daring sendiri atau online itu lebih susah, karena yang pertama kita yang biasanya latihan di ruang kaca gitu, ini untuk daring sendiri kan berarti kita harus di rumah masing-masing dengan ya space yang ada gitu, ruangan yang terbatas kayak gitu. Sedangkan dosen ngejelasinnya juga lewat laptop atau ngirim video. Jadi kita nggak bisa kayak lihat secara langsung detail gerakannya itu sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Berarti dari segi fasilitas yang ada juga kita lebih terbatas ya kalau pandemi. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong tentang kuliah dan kuliah daring. Kesulitan kuliah daring itu kan yang pasti kita jadi fasilitas lebih terbatas, terus juga nggak bisa ketemu teman dan lain sebagainya. Langsung aja kita ngomongin tentang program studinya kita ya. Oke. Kan ini program studi yang jarang banget, bahkan nggak semua kampus punya program studi ini kan. Iya. Nah, awal mulanya kita tahu tentang program studi ini dan juga tertarik sama dunia tari itu awal mulanya itu gimana sih? Kalau untuk awal mulanya itu sebenarnya dari kecil. Dari kecil tuh emang karena aku tuh anak pecicilan kan. Yap. Tahu. Anaknya tuh pecicilan banget. Jadi tuh kayak kata mama aku sendiri, bahkan pas kecil itu suka nari-nari di atas meja gitu loh, meja makan. Terus kayak, oh ini anak gak bisa diem gitu kan. Terus akhirnya pas kecil tuh pernah sempat dimasukin ke sanggar tari, tapi nggak lama. Terus ya udah gitu, cuma nari-nari aja gitu sendiri. Tapi setelah masuk sekolah gitu, mulai sekolah, mungkin gurunya juga lihat kali ya Potensi kita. Iya. Jadi awalnya tuh ada temen yang harusnya dia lomba nari,
Jadi dia yang harus lomba nari. Cuman karena aku tuh iseng gitu lah nanya, ibu saya pingin dong bu ikut latihan. Pertamanya kayak gitu, coba-coba kayak cuman pingin bisa aja gitu. Terus sama ibunya, oh iya nggak apa-apa, ayo latihan bareng gitu. Malah pas udah di ini Gita aja ya yang lomba. Ternyata dilihat kamu punya potensi gitu. Iya, walaupun jatuhnya tuh antara seneng tapi nggak enak ya. Kayak gitu. Kalau boleh tahu itu SD, SMA atau SMP? Itu pas SMP. Iya. Berarti awal mula serius tari itu SMP? Iya, jadi pertama kali ikut lomba tari itu pas SMP kelas 1. Kalau boleh tahu itu lombanya itu tingkat apa? Kabupaten atau antar sekolah atau tingkatannya apa? Kabupaten, kabupaten, iya. Wah, menarik banget ya. Terus itu kan hobi ya, gitu. Bisa dibilang tari itu hobi. Terus kenapa sih akhirnya kita bisa yakin, oke, aku akan menjadikan tari sebagai program studi dan bahkan mungkin jadi profesi nantinya. Awal mula kita yakin, oke, aku bakal ambil seni tari itu yang bikin yakin tuh apa, kenapa, terus yang meyakinkan itu mungkin ada orang-orang terdekat, misal mama, terus siapa gitu kan, misal yang meyakinkan kamu untuk oke, nggak apa-apa ngambil seni tari aja. Ada nggak sih? Jadi tuh mungkin memang pertamanya karena sering diikut lomba pas di sekolah gitu kan, sering ikut lomba. Terus untuk ke mata pelajaran sendiri, terus terang ya, ini mungkin teman-teman juga ngerasain kayak nggak terlalu tertarik, ngerti nggak? Untuk kayak aku suka matematika atau aku fokus ke satu pelajaran, itu aku sebenarnya nggak terlalu tertarik gitu loh. Berarti bukan anaknya akademik tapi anak yang seni gitu kali. Iya. Nah Git, kan jurusan yang kamu ambil adalah jurusan yang sangat menarik. Setelah kamu masuk udah hampir semester 6, 7 gitu kan, pasti banyak pengalaman baru yang kamu dapet, terus hal-hal menarik yang kamu dapet. Nah kalau boleh bisa di-share ke teman-teman, mungkin ada yang mau daftar ke seni tari, apa sih hal-hal menarik yang akan mereka temukan gitu ketika mereka masuk ke program studi pendidikan seni tari gitu? Ya kalau menurut pengalamanku pribadi itu, pertama kali masuk kuliah itu, hal pertama yang aku dapatkan itu nilai serawung. Apa tuh kalau boleh tahu serawung itu apa? Jadi serawung itu gimana ya ngejelasinnya, istilah anak-anak seni itu memang nyebutnya serawung. Jadi kayak kita harus ramah sama semua orang. Oh, mungkin ini kali ya, bagaimana kita lebih bisa bersosialisasi dengan menghargai sesama gitu kali. Jadi kalau ketemu orang kita memang harus nyapa, atau misalkan ya beramah tamah gitu lah. Kalau misalkan ketemu pun paling nggak senyum lah, yang kayak gitu. Belajar mengenai nilai moral kali ya, betul. Dalam bersosialisasi. Karena hidup kan kita nggak bisa sendiri kan, pasti namanya hidup tuh pasti butuh orang lain gitu. Kalau suatu saat kita butuh bantuan, yang kayak gitu kayak. Nah Git, kan pasti banyak banget nih anak-anak yang punya hobi, bahkan bakat untuk nari, tapi mereka masih ragu untuk masuk ke program studi seni tari karena mungkin banyak perspektif negatif dari orang. Nah, untuk berbagi informasi ke mereka, boleh tahu nggak sih dulu kita tuh masuk ke UNY jurusan pendidikan seni tari tuh masuknya lewat jalur apa? Kan banyak tuh jalur masuk kuliah, ada SBM, ada SNM, ada mandiri, bahkan ada jalur undangan. Nah, kalau kita tuh masuk yang lewat jalur apa sih? Kalau aku pribadi tuh alhamdulillahnya waktu dulu itu lewat jalur SNMPTN. Jadi itu pertama kita kan ngasih rekap nilai nilai rapot. Abis itu ternyata masuk kuota untuk daftar SNMPTN. Terus kita bisa milih kan program jurusannya, program studinya. Nah untuk pilihan pertama, yang pertama nomor 1 itu pendidikan seni tari UNY. Wah, berarti emang udah jodoh dan udah yakin nih dari awal. Memang itu pertama gitu. Terus syaratnya waktu mengajukan milih jurusan itu, kita harus menyertakan portofolio. Kalau bisa isinya tuh apa itu? Jadi di portofolio itu ada data diri, sama abis itu kita harus menyertakan 2 video tari. Bukti nari gitu? Iya, 2 video tari. Jadi yang waktu itu kalau nggak salah ingat ya, itu datanya yang videonya yang pertama itu tarian tunggal, yang kedua itu untuk tari kelompok. Nah berarti itu videonya itu pada saat kita
lomba atau dibikin khusus untuk portofolio itu? Khusus. Jadi kita harus bikin video itu direkam lagi gitu. Baru berarti ya? Iya, baru. Bukan video lama? Bukan video pas lomba. Nah, ini bisa di-note buat teman-teman yang mau daftar, mempersiapkan tarian apa mungkin yang mau direkam untuk diajukan ke kampus. Latihan dulu. Yang pasti tarian yang kalian kuasai. Nah, pendidikan seni tari kan bukan program studi yang awam kan di telinga masyarakat. Terus pasti banyak dong keraguan kita waktu mau dan memutuskan untuk mengambil seni tari sebagai program studi yang kita selama 4 tahun. Nah, di tengah-tengah keraguannya kita, ada nggak sih orang-orang yang berperan meyakinkan kita untuk udah Git, nggak apa-apa nih ngambil pendidikan seni tari, banyak kok prospek kerjanya. Ada nggak sih orang-orang yang berjasa? Kalau ditanya orang yang berjasa, pastinya yang nomor satu itu orang tua ya. Mamaku itu memang ngedukung banget gitu loh, karena mamaku juga suka, maksudnya kayak yang suka hal-hal yang seni yang kayak gitu. Jadi keturunan seni gitu, darah seni ya, yang nyanyi atau nari yang gitu-gitu kan, senam gitu ya. itu juga termasuk seni kan. Terus jadi memang kalau mamaku tuh lebih tipe orang tua yang memang memperbolehkan anaknya ngambil apa yang kamu mau, asalkan ini pesan mamaku waktu dulu aku pas ngambil, kamu boleh ngambil apa aja asalkan kamu bertanggung jawab sama pilihan kamu. Jadi maksudnya kayak kamu kalau udah ngambil harus diselesain, nggak boleh berhenti iya, di tengah jalan. jangan gitu sampai ya? berhenti di tengah jalan. Enggak, jangan sampai nyesel gitu, harus dipertimbangkan. Yang kedua itu pasti guru seni tariku di SMA, Bu Erni. Kalau nonton, makasih Bu Erni. Itu Bu Erni tuh meyakinkan banget. Kayak, iya, maksudnya guru tuh bisa gini, yang kayak gitu. Terus bisa kok, pasti bisa gitu. Mendukung gitu. Dan ngasih informasi gitu kan. Bahkan pas ujian pun ibunya nanya kayak, jadi masuk UNY pendidikan seni tari, yakin kayak gitu. Sama yang terakhir, teman-temanku, tolong teman-teman sekelas IPS 5 IPS 5 mereka sport banget ya. Iya, excited, malah mereka yang excited banget kayak, Git bisa, Git masuk, Git yakin kayak gitu. Bahkan bikin portofolio mereka tuh yang bantuin, kayak kita bantu ngerekamin yang kayak gitu. Jadi kayak the best. Berarti ada orang tua, ada guru Bu Erni dan juga teman-teman dari IPS 5 yang menemani proses kita, meyakinkan diri untuk mengambil jurusan ini gitu kan Git. Nah, banyak banget informasi yang bisa kita ambil dari penjelasan kita. Nah, untuk sebagai penutup video kita kali ini dan juga sesi ngobrol kita, temu kangen kita kali ini, kan banyak nih teman-teman di luar sana yang punya bakat, punya minat, atau bahkan hobi nari, tapi mereka masih ragu untuk menjadikan seni tari sebagai program studi mereka di kuliah, di jenjang kuliah gitu. Mereka ragu atau mungkin mereka masih bimbang gitu, mempertimbangkan perspektif yang berkembang di masyarakat mengenai dunia seni, dan juga mereka masih mengkhawatirkan prospek kerja dan juga nasib mereka setelah lulus dari program studinya Gita pendidikan seni tari gitu kan. Mungkin kita bisa berbagi menyemangati teman-teman atau meyakinkan teman-teman untuk nggak apa-apa, yuk masuk seni tari, menarik kok, prospek kerjanya juga banyak. Mungkin kita bisa bantu teman-teman meyakinkan. Iya, jadi buat kalian yang memang ngerasa punya bakat atau hobi, pertama tuh bakat itu 1%, 99%-nya itu kerja keras. Jadi walaupun kalian ngerasa aku tuh narinya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi kalau kalian memang yakin, banyak latihan, pasti bisa. Jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah yakin dulu. Jangan sampai kalian nanti berhenti di tengah jalan kayak gitu. Jadi terus yang kedua, dukungan dari orang tua itu penting banget. Biar kalian tuh lancar kayak gitu. Karena namanya di seni pasti kan tetap nggak cuma di seni, maksudnya di prodi yang lain pun juga semua pasti program studi. Iya, ada ini ya, kayak hambatannya masing-masing gitu kan. Kadang kalau kita misalkan ngerasa down, kita pasti butuh dukungan dari orang-orang terdekat kan. Makanya kalian tuh harus mencari lingkungan yang bisa mendukung untuk terus berproses dan maju gitu kali ya gitu. Nah, banyak banget kan informasi yang bisa diambil dari kita, mulai dari
Tadi pertama, bagaimana kita bisa masuk dan yakin bisa mengambil jurusan ini. Terus dari berbagi pengalaman gitu selama kita kuliah. Hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam mengambil program ini 1%-nya itu mengenai bakat dan 99%-nya itu mengenai kerja keras dan usaha ya gitu ya. Jadi semuanya bukan cuma pendidikan seni tari, tapi semua jurusan butuh usaha. Karena semua program studi punya sisi susah dan sisi senangnya gitu ya gitu. Nggak ada hal yang mudah, pasti semua ada hambatannya. Jadi bagaimana kita menyikapinya. Terus juga tadi kita perlu yakin dalam mengambil jurusan, terus juga kita harus mencari lingkungan yang support kita untuk bisa terus maju. Dan terakhir pertanyaan terakhir, menurut kita tari itu hobi atau profesi? Hobi yang bisa dijadikan profesi. Hobi yang bisa dijadikan profesi. Jadi itu malah lebih menarik ya, kita bisa bekerja di bidang yang kita senangi. Iya, jadi kita kerjanya pun nggak ngerasa itu beban kerja gitu kan. Kita ngerasa kita ngelakuin hobi, tapi kita dapat uang kayak gitu. Menarik kayak gitu ya. Nah teman-teman, sekian dulu video yang bisa kita sharing, informasi yang bisa kita sharing ke teman-teman. Semoga sedikit banyak bisa membantu kalian dalam meyakinkan diri untuk bisa mengambil pendidikan seni tari, terutama di UNY gitu ya. Kan menarik banget kan, banyak hal-hal positif, banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan di dalam proses belajar kita selama 4 tahun di seni tari gitu. Jadi jangan pernah ragu, yakinin diri kalian punya bakat walaupun 1%, karena sisanya adalah usaha dan kerja keras. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Dan juga buat kalian semua jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.